tidak mau untuk harus melakukan install di HP Android atau di iOS. Ini disediakan oleh universitas terbuka untuk tutor dapat melakukan presensi pada modus pembelajaran, baik itu luring berupa TTM, daring to web, atau maupun kombinasi antara luring, TTM, dan daring to web. Fungsi aplikasi e-presensi eh, bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pencatatan presensi dalam kelas tutorial atau praktikum sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dalam sistem penjadwalan dan izin kelas di sistem UT. Adapun syarat penggunaan aplikasi ini sendiri dengan requirement-nya adalah untuk berbasis Android itu dibutuhkan OS minimum 5.0 atau Lollipop, sedangkan untuk iOS dibutuhkan OS minimum versi 14 dan dipastikan bahwa ketika menggunakan aplikasi ini internet telah terhubung. Kemudian aplikasi ini bernama aplikasi e-presensi UT dapat diunduh melalui Play Store atau App Store untuk iOS. Ketentuan e-presensi, tutor sudah melakukan konfirmasi kesediaan tutor pada masa berjalan. Izin kelas tentunya sudah mendapatkan approval dari WD3. Toleransi tutor yang melakukan presensi di lokasi TTM itu harus berjarak 500 meter dari titik lokasi yang sudah diset di master lokasi. Presensi tutor TTM atau instruktur praktek atau praktikum disertai swafoto di lokasi atau kelas TTM. Presensi tutor to web berdasarkan rekaman melalui Microsoft Teams dan disertai unggah foto dokumentasi pelaksanaan to web. Nah, ini aplikasinya, tampilannya di Play Store, namanya e-presensi tutor UT. Uh, jadi nanti bisa diinstal di smartphone masing-masing. Kemudian ketika aplikasi itu dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana username itu akan berisi dengan kode tutor dan password itu diisikan dengan tanggal lahir. Contohnya ketika kode tutornya adalah 900000002 dengan tanggal lahir 1 Januari 1990, maka username-nya adalah 9000002 dengan password 01011990. Nah, ketika kita melakukan login, maka akan muncul um, pilihan metode verifikasi, bisa melalui WhatsApp atau melalui email yang terdaftar di data bank tutor UT. Kemudian tampilan selanjutnya adalah ada verifikasi OTP yang tadi dimasukkan berdasarkan pilihan verifikasi yang kita inginkan. Jadi tinggal dimasukkan saja OTP-nya, berikan izin aplikasi untuk mengambil gambar dan akses lokasi untuk kebutuhan presensi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, diizinkan saja dan nanti akan terlihat dashboard aplikasi e-presensi tutor, di mana di sini kita bisa melihat ada permohonan. Nah, permohonan ini muncul berdasarkan unit-unit di UT yang apa namanya menugaskan para tutor. Jadi misalnya Bapak Ibu ditugaskan oleh UT luar negeri, maka di sini akan ada satu permohonan dan bisa jadi jika ada penugasan dari UT lain atau dari fakultas, di sini akan bertambah totalnya. Jadi bisa jadi misalnya ada dari UT Bogor menugaskan Bapak Ibu, di sini akan jadi ada dua permohonan, gitu, satu dari UT luar negeri, satu dari UT Bogor. Nah, di sini akan muncul tadi yang saya katakan bahwa di sini ada penugasan, contohnya adalah dari UT Bogor. Tinggal diklik saja dan klik saya bersedia untuk menjadi tutor semester 2023 ini, gitu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, konfirmasi, tinggal diklik saja ya, saya yakin dan akan kembali ke menu dashboard. Ketika muncul di menu dashboard, di bawah akan ada daftar kelas. Jadi untuk melakukan presensi ke kelas itu cari di daftar kelas, kemudian klik riwayat. Ketika tampil tampilan seperti ini, maka di paling bawah itu ada tombol tambah seperti ini. Untuk melakukan presensi kita klik tombol tambah, kemudian pilih lakukan presensi.
Nah, kemudian tinggal akan muncul tampilan seperti ini, tinggal klik ya lanjutkan, pilih rekaman pembelajaran. Ketika dipilih rekaman pembelajaran ini, maka akan memperlihatkan detil dari kelas itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini adalah detil kelasnya. Detil kelasnya ini nanti ada beberapa file yang harus diupload. Jadi di sini ada dokumentasi kegiatan sebagai bukti bahwa memang telah uh, terjadi kelas perkuliahan, ya. Dan di sini kelihatan pesertanya berapa. Nanti harus upload dokumentasinya mungkin berupa screenshot dari layar Teams. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini akan terlihat hasil kegiatan dokumentasinya, kemudian kemudian klik simpan. Kemudian jika terjadi lupa berita acara, lupa presensi, jadi misalnya kelas perkuliahan tim sebenarnya sudah dilakukan, tapi kan karena proses absensi ini terpisah antara mungkin Bapak Ibu mengerjakannya di laptop atau PC, tapi lupa melakukan absensi di apa namanya aplikasi Android atau iOS tadi. Nah, di sini ada fitur untuk berita acara lupa presensi. Untuk mengaksesnya, kembali ke daftar kelas tadi, klik riwayat sama, kemudian klik tombol tambah. Di sini bukan menu lakukan presensi, tapi klik yang buat berita acara lupa presensi. Nanti ada beberapa data yang harus diisi, mulai dari pertemuan keberapa, tanggal presensi masuknya, jamnya, presensi keluarnya, dari tanggal dan jamnya, durasi berapa menit, keterangannya apa, kemudian upload dokumentasi kegiatan. Ini adalah bukti bahwa memang sebenarnya telah terjadi perkuliahan pada saat itu. Kemudian lakukan tanda tangan digital di bawah ini. Nanti akan keluar data seperti ini. Jadi hasil tanda tangan digital, kemudian simpan, maka dinyatakan dia sudah benar. Nah, itu tadi untuk presensi apa? Untuk lupa berita acara gitu. Nah, kemudian untuk laporan, laporan kegiatan dari aplikasi ini sendiri dapat di apa namanya? Dapat diakses melalui menu pengaturan, kemudian klik laporan. Nanti akan ada beberapa pilihan laporan yang akan diunduh. Bisa mendownload laporan rekap presensi, bisa mendownload laporan rinci presensi. Kemudian yang terakhir adalah menu logout. Sama di fitur pengaturan ada tombol logout, tinggal diklik saja, otomatis aplikasi akan logout. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mas Andri atas pemaparannya. Di sini sudah ada beberapa yang bertanya Mas Andri. Dari Bapak Laiferi Sugianto, Mas Wahyu Fadil. Ini ada bertanya di aplikasi store-nya itu tidak ada. Nah, keduanya sama ya. This item not available in your country. Oh, terima kasih. Linknya saya coba proses download sekarang. Semoga berhasil. Nah, untuk link downloadnya mungkin Mas Andri ya, yang untuk Android dan iOS. Oke, ini kemungkinan karena apa namanya di luar negara ya, jadi Ya. tidak terdeteksi ya. Mungkin nanti akan kita sampaikan ke pengembang supaya bisa di-download di luar negeri, gitu. Ini kelihatannya karena regionnya bukan di Indonesia. Mungkin mereka settingnya masih di Indonesia. Oh, oke. Kalau dicoba menggunakan VPN Indonesia bisa nggak ya, Mas Andri ya? Kayaknya bisa ya. Biasanya sudah terdeteksi dari ininya, terdeteksi dari mana? Dari Play Store-nya itu region negaranya di situ. Jadi memang mungkin harus disampaikan ke unit terkait untuk bisa mengakses di luar negeri, gitu. Oke, ya jadi kepada Bapak Ibu semua Tadi yang yang nggak bisa negara mana? Yang nggak ada bisa mungkin Korea ini bisa di nih, list, Korea Selatan region ya. Korea Selatan ya. Yang nggak Ah, bisa Korea, Taiwan juga belum ya. Ya rata-rata hanya dua nih, Korea dan Taiwan.
Oke, Ya. mohon izin Bapak yang tidak bisa tadi bisa di screenshot nggak ya? Oh iya, coba bisa Di di screenshot screenshot mungkin nggak? tampilannya bagian memudahkan kami untuk melaporkan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu semua yang tidak bisa menginstal aplikasi e-presensi, silakan untuk men-screenshot kendalanya, lalu bisa dikirimkan ke Budina. Korea untuk iOS juga sama yang belum bisa Bapak Ibu dengan error yang sama. Oke, jadi kita akan laporkan ke unit terkait terlebih dahulu untuk penanganan bagi kendala yang ada di luar negeri persensinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua Oke, kalau, atas kalau masukannya. yang Ya, dari Bu. Indonesia udah berhasil belum Bapak Ibu? Yang Ya, tutor dari yang tutor Indonesia. Indonesia sudah berhasil semua ya. Mungkin bisa dicoba Bapak Ibu yang berada berdomisili di Indonesia untuk menginstal presensi tersebut. Ya, sekalian untuk meregistrasikan eh, apa saja yang diminta oleh e-presensi tersebut. Ya, dipersilakan mungkin ada ini dari Mas Aditya Nugroho. Saya cek ini. Oh iya, item tidak tersedia di negara sana ya, di Korea. Dengan Apple ID. Oh, ini ada yang bisa nih Mas Yosep. Jadi saya di Korea bisa install aplikasinya, bisa dicoba untuk download dengan Apple ID Region Indonesia. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua yang berada di luar negeri bisa saja diinstal sekarang, tapi Apple ID-nya diganti dengan Region Indonesia. Tutor Indo bisa, tapi diminta username dan password. Nah, untuk username dan passwordnya gimana, Mas Andri? Tadi untuk username itu menggunakan username-nya ID tutornya, sedangkan password itu tanggal lahir. Jadi hari, tanggal, bulan. Hari, bulan, tahun. Tadi seperti contohnya di PPT kan ada misalnya 1 Januari 1990, maka passwordnya 01011990. Ya, seperti itu, Mbak Fitria. Jadi, username-nya ID tutor dan passwordnya itu tanggal, bulan, tahun lahir ya. Ini Mas Anto, aplikasi Note. Oh iya, tidak tersedia ya di negaranya ya, country on region. Itu Pak Anto bisa dicoba saran dari Pak Yosep katanya menggunakan Apple ID Region Indonesia. Tapi kalau untuk Android belum tahu ya, mungkin ya. Nanti kita tanyakan dulu ya Un- ke unit Untuk terkaitnya. yang ID tutor itu berapa Mas juga? ID tutor untuk yang tutor baru. Oh ya, sebentar. Bu Dina, Atau enggak ID Bapak bisa tutor. cek pengiriman jadwal tutorial saya kirim ke beberapa tutor baru ya dari situ Pak. Adi tutorialnya kalau nggak salah. ID tutornya Pak. Yang email saya yang ada jadwalnya itu Pak. Oh gitu. Oke. Oke. Makasih Bu Dina. Oke, terima kasih Pak Besin Gaspar. Nih Mas Aditya Nugroho, dipersilakan Mas Aditya. Oke, selamat siang. Suara saya terdengar ya, Mas ya? Terdengar Pak Aditya. Oke, tadi kalau nggak salah sebelum break, Hmm. Bu Dina mengatakan kalau, oh sorry, tadi yang dijelaskan oleh pengembang tadi, kalau nggak salah bisa apply untuk ini ya, apa namanya? Kalau misalnya terlambat untuk upload, terlambat untuk melakukan absensi. Terlambat melakukan absensi. Nah, tadi saya linkkan dengan yang dijelaskan oleh Bu Dina sebelum waktu istirahat. Semisal kalau terpaksa eee, tutor berhalangan untuk mengajar dan terpaksa digantikan oleh tutor lain atau rekanan, itu apakah bisa menggunakan metode ini ya? Misalnya saya nggak bisa, saya usahakan misalnya bisa untuk mengajar, tapi sangat terpaksa, tidak bisa untuk mengajar pada hari Minggu itu. Kemudian digantikan oleh rekan lain, tapi absensi dilakukan oleh tutor tersebut menggunakan ini, upload, keterlambatan absensi. Itu kira-kira bisa nggak ya? Terima kasih, Mas.
Oke, terima kasih Pak Aditya Nugroho. Mungkin Mas Andri jadi tutor yang terlambat atau Bu Eh, Dina yang terlambat. Sebenarnya Mm-mm. aplikasinya kan pembukaannya itu ya kalau nggak salah sih. Kalau misalnya selama tutorial ya, kalau misalnya nanti ada perubahan jadwal atau bagaimana itu nanti kan bisa di absen pada saat perubahan jadwal tersebut. Misalnya dia nggak hari Minggu atau misalnya diganti ke malam atau hari Senin itu kayaknya sih memungkinkan kalau nggak salah deh kalau misalnya dia ini proses kegiatan pembelajaran itu misalnya diundur ke hari Senin misalnya ya atau malam sesuai dengan kesepakatan mahasiswa itu bisa untuk share-nya itu pada hari Senin itu pada saat prosesnya sudah selesai gitu, proses tutorialnya sudah selesai gitu loh Mas. Oke, jadi kalau kalau yang semester lalu kan nggak bisa harus jamnya udah harus ini ya fix ya Bu ya. Berarti kalau semester ini misalnya saya berhalangan di pagi hari, saya geser di malam itu nggak masalah ya, asalkan masih di hari Minggu seperti itu. Ini sebenarnya sih untuk kesepakatan dari mahasiswa sih sama tutornya Pak ya. Coba nanti kita ini lagi ya kalau untuk itu ya. Cuman kalau misalnya untuk rubah jadwal itu nanti kalau persesi absen menyesuaikan. Tapi kalau misal ganti orang itu kalau misalnya orang tersebut yang Hmm, melakukan absen ya pasti nggak bisa ya harus tutor yang bersangkutan seperti itu. oke. Jadi untuk sekarang mungkin ya pasti saya usahakan untuk semuanya dan tutor lain mungkin mengusahakan untuk on time tapi semisal ada hal yang sangat terpaksa, berarti kemungkinan yang paling mungkin mendekati itu adalah pergeseran jam ini ya dengan kesepakatan mahasiswa satu kelas gitu ya Bu ya, yang metode paling mendekati untuk mengatasi permasalahan ini. Sebenarnya iya kalau misalnya sering aplikasi. Kalau nggak salah iya sih cuman itu kan nggak harus ya coba ya Mas Andri ya. Kayaknya sih kalau misalnya di jadwal geser atau bagaimana itu kan nanti dia menyesuaikan presensi absennya ya. Kalau dilihat sih sini kan ada data keterlambatan. Mungkin kalau kita lihat di materi tadi kan ada jadwal, misalnya jam 1 gitu. Tapi hadirnya jam 3. Nah, itu mungkin menggunakan berita acara kalau kita lihat ini ya sistemnya. Oke, ya berarti itu pakai berita acara mungkin ya, Pak ya. Oh, oke deh. Oke, makasih ya Bu. Oke, terima kasih Mas Aditya. Nah, ini ada beberapa yang emang belum bisa ya, ditunggu dulu ya untuk Android dan iOS yang mungkin belum bisa tersedia di negara Bapak Ibu semua. Nah, untuk lebih lanjut kita akan masuk ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu semua tentang pelaporan berkas tutorial pada laman tutorial dan penjelasan aplikasi di LMS. Itu akan disampaikan oleh Ibu Novianti. Dipersilahkan waktu dan tempatnya Ibu Novi. Halo Bu Novi, sudah hadir ini Bu Novinya tapi belum membuka kameranya sebentar. Ya, untuk sambil menunggu Bu Novi membuka kameranya, eh kita tunggu dulu sebentar ya.
Mohon ditunggu ya Bapak Ibu semua. Ini ada terkendala sinyalnya dari Bu Novi. Em, Ibu Arin sudah hadir? Mungkin Bu Arin sudah hadir. Kita masuk ke materi yang terakhir dulu. Sudah hadir ya Bu Arin ya? Kita Sebentar, masuk ke mohon dites sebentar ya. ya Ditunggu oke. sebentar. Kita lewati dulu ya materinya tentang pelaporan berkas. Kita masuk ke materi penjelasan tentang eh, keuangan dari Ibu Arin. Halo Mas Yoga, apakah suara saya dapat terdengar? Ya, terdengar Mbak Arin. Silakan untuk dijelaskan pematerinya tentang penjelasan tentang keuangan. Dipersilakan waktunya Bu Arin. Masih di mute Mbak Arin. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Nah, ya sudah Pak. masuk. Ya, dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Prayoga. Baik, ini akan saya share PowerPoint. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu Arin. Ya, baik. Bapak Ibu, ini terkait dengan honorarium tutor ya, Bapak Ibu. Honor tutor diberikan ketika tutor telah selesai menginput nilai mahasiswa. Untuk besaran honornya sendiri untuk tutor berdomisili di luar negeri yaitu sebesar 800.000 per pertemuan per mata kuliah. Kemudian untuk besaran honor tutor domisili dalam negeri atau yang berada di Indonesia ya ini 225.000 per pertemuan per mata kuliah. Untuk pajaknya sendiri pun berbeda ya Bapak Ibu antara di luar negeri dan di dalam negeri. Untuk di luar negeri itu akan dikenakan pajak sebesar 20% karena untuk peraturan wajib pajak yang berada di luar negeri. Untuk di dalam negeri sendiri kita mengikuti ketentuan pajak yang ada di Indonesia ya Bapak Ibu yaitu dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Baik, Bapak Ibu, dimohon tadi mungkin Mas Prayoga sudah meng-share daftar hadir. Di dalam daftar hadir itu terdapat isian untuk mengisi nomor rekening. Silakan Bapak Ibu tutor untuk mengisi nomor rekening masing-masing. Ya, ini rekening Indonesia ya Bapak Ibu, bukan rekening untuk tutor yang berada di luar negeri pun dimohon untuk mengisi nomor rekening yaitu rekening Indonesia atau rekening rupiah. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin terkait penjelasan honor tutor, sekian di situ. Nanti pembayarannya akan kami transfer, Bapak Ibu. Ya, ini sejumlah mata kuliah yang Bapak Ibu eh, akan tutorkan dan berapa kali jumlah pertemuan yang Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, mungkin sampai di sini.
Mas Yoga, saya kembalikan terkait dengan honorarium tutor. Oke, Terima ya terima kasih Bu Arin atas pemaparan materinya ya tentang keuangan yang nanti bisa diterima oleh Bapak Ibu tutor semua. Nah, untuk tanya jawab nanti kita setelah yang materi Bu Novi ya, Bapak Ibu semua, nanti bisa ditanyakan bila ada yang kurang jelas tentang keuangannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pelaporan berkas. Ini saya cek Bu Novinya udah masuk. Dipersilahkan Bu Novi. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Bu Novi. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada gangguan sedikit. Saya tidak bisa open kamera. Mohon maaf, diganti laptop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Ke teman-teman di Korea dan Taiwan sudah sore ya. Sebentar saya akan share materi untuk pembekalan tutor. Terlihat ya, Mas Yoga? Terlihat Mbak Novi. Ya. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan juga untuk tutorial webinarnya, dan saya akan menyampaikan tentang si layar nanti, cuman sekarang saya mau intermezzo dulu untuk aplikasi si layar. Bapak Ibu, si layar ini sistem layanan belajar, merupakan aplikasi yang menjadi rumah atau tempat pembelajaran dari TUEP. Atau bisa dikenal dengan LMS ya. Sekarang alamatnya di silayar.ut.ac.id. Nah, panduan loginnya Bapak Ibu bisa langsung ke silayar.ut.ac.id. Nah, ini karena kita migrasi ya dari LMS ke Silayar, jadi ini untuk saya bacakan untuk mahasiswa itu loginnya sama seperti Bapak Ibu, tapi dia menggunakan NIM. Tapi kalau Bapak Ibu tutor, loginnya menggunakan username-nya ID tutor. Mungkin tadi ada yang bertanya juga ID-nya, ada yang belum dapat, tapi yang sudah dapat silakan login si layar, username-nya ID tutor, dan untuk password-nya tanggal, bulan, tahun lahir. Jika masih ada kendala untuk akses, silakan Bapak Ibu juga bisa tanyakan ke kami. Nah, ini untuk loginnya. ID tutor, passwordnya tanggal, bulan, tahun. Nah, Bapak Ibu, pentingnya untuk aplikasi si layar itu nanti di sana ada template, nanti akan dibuatkan oleh UT Pusat. Nah, tutor itu dipersilahkan untuk merubah tampilan dan isi sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses, nanti ada juga nanti buat editnya. Bapak Ibu tutor sesuaikan di situ untuk kelasnya masing-masing, dan tutor juga wajib memperkenalkan diri di aplikasi si layar nanti. Nah, tutor wajib membuat inisiasi atau materi setiap minggunya. Tutor wajib memberikan tugas yang tadi sudah disampaikan juga ya pada pertemuan ketiga, 5, dan ke-7 di si layar. Nah, tutor juga wajib membuat forum diskusi. Nah, ini tadi selain di layar, Bapak Ibu tutor juga nanti akan seperti biasa untuk masuk di aplikasi tutorial. Nah, di sini aplikasi tutorial itu untuk apa Bapak Ibu nanti mengentri nilai. Tadi sudah disampaikan ya sama Pak Direktur juga, sama Bu Dina, RAT, ERAT, dan SART-nya. Nah, nanti apa sih yang Bapak Ibu tutor lakukan di tutorial? Nah, ini yang pertama mengentri nilai tutorial tatap muka atau TTM atau web ya. Yang kedua mengunggah file laporan absen, nilai, RAT, SART, dan catatan pertemuan. Nanti diunggahnya di laman tutorial.ut.ac.id. Nah, di situ juga ada nanti Bapak Ibu tutor untuk mengunggah kit tutorialnya. Seperti ini, laman tutorialnya bisa diakses tutorial.ut.ac.id. Kalau Bapak ini untuk nanti ya keperluannya kalau Bapak Ibu sudah menilai di kelasnya yang masing-masing gitu. Nah, ini manfaatkan aplikasi tutorial. Bapak Ibu tinggal login menggunakan username dan password.
di login, sama username-nya pakai ID tutor, password-nya tanggal, bulan, tahun, sama seperti si layar ya. Nah, nanti juga di tutorial, kalau Bapak Ibu bingung, di situ ada panduannya juga untuk aplikasi tutorial. Silakan masuk. Nah, tutor wajib untuk tanda tangan sebelum entry nilai dan upload berkas. Nanti ada juga ya di panduannya. Lalu di aplikasi tutorial akan tampil template untuk pengisian nilai. Nanti ada juga apa-apa aja yang harus Bapak Ibu lakukan. Berkasnya juga mata kuliah yang diajar seperti itu. Jika ada mata kuliah yang diajar tidak muncul, mohon segera untuk hubungi UT LLN. Itu. Nah, ini penting juga Bapak Ibu tutor untuk aplikasi tutorialnya. Tutor wajib memiliki template Excel terupdate. Bisa nanti kita kirimkan ya untuk template-nya. Terus rumus yang ada di Excel itu dimohon untuk tidak dirubah ya, Bapak Ibu, rumus yang nilai seperti itu. Nah, tutor wajib memasukkan nilai partisipasi dan tugas di aplikasi tutorial. Nilai di aplikasi tutorial dan Excel wajib sama. Jadi nanti ada kita akan validasi ya, validasi sebelum saya mengecek nilai. Biasanya kita akan validasi dulu nilai yang di aplikasi sama yang nilai Excel-nya sama atau tidak. Nah, kalau beda mungkin kita tidak approve gitu. Akan kita laporkan ke tutor lagi sampai nilainya itu benar-benar sama seperti itu. Jika kehadiran mahasiswa kurang dari 5, tutor wajib mengisi nilai 0. Itu gunakan rumus ini ya, nanti ada panduannya juga. Tutor wajib upload berkas nilai dan laporan. Itu jika terjadi perbedaan yang tadi saya bilang, perbedaan nilai, maka tutor wajib memperbaikinya dan upload ulang. Jadi kita tidak akan validasi sebelum Bapak Ibu tutor memperbaiki nilainya sama. Yang tadi saya bilang di Excel-nya dan di aplikasinya. Itu. Nah, ini ada contohnya juga. Bentar, saya share apa aja yang Bapak Ibu upload. Terlihat ya Mas Yoga? Terlihat, Mbak Novi. Tapi ini zoom tampilannya ya. Oh, sorry. Ya, sana. Ini. Nah, ini Nah, sudah ini Bapak terlihat. Ibu, nanti apa saja yang diupload. Di sini ada catatan pertemuan, terus contoh format SAT-nya tadi, RAT-nya, nilainya, kehadirannya, sama tanda terima tugas laporan. Nah, ini aja yang harus dipenuhi Bapak Ibu pas nanti upload ke tutorial.ut.ac.id. Mungkin nanti kita yang baru-baru mungkin kita kirimkan ya Bu Dina ya untuk contoh catatan tutorial yang seperti ininya. Nanti kita kasih, dan ini yang tadi saya bilang ada format Excel-nya, dimohon tidak mengubah rumusnya. Itu. Nah, ini untuk yang berkas tutorial ya, yang apa-apa saja yang harus di-upload Bapak Ibu di laman tutorial. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke LMS ya, atau si layar. Terlihat ya, Mas Yoga? Ya, sudah terlihat, Mbak Novi.
Dipersilakan. Ya, mungkin tadi sudah disebutkan juga ya, kalau kita sekarang menggunakan si layar, sistem layanan belajar, yang dimaksud agar mahasiswa mendapatkan bantuan layanan akademik berupa pemahaman maupun bimbingan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di si layar ini nantinya mahasiswa juga memperoleh sertifikat. Kemarin sudah OSMB, PKBJJ, workshop tugas, klinik ujian, dan workshop tugas. Nah, Bapak Ibu tutor, sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa mengakses si layar, laman si layar untuk pembelajarannya. Nah, langkah pertama untuk di si layar, Bapak Ibu silakan klik, boleh langsung silakan dicoba juga si layar.ut.ac.id pada menu browser, Chrome, Edge atau Firefox ya. Silakan di situ ada login, langsung ke klik loginnya, ke menu login, masuknya menggunakan ID tutor yang tadi, ID tutor dan passwordnya tanggal, bulan, tahun lahir. Lalu klik login. Nah, nanti tampilannya setelah login ada course overview. Nah, di sini ada pilih di My Course. Nah, ini ada kelasnya Bapak Ibu. Silakan yang sudah bisa, sudah terbentuk belum ya kelasnya. Nah, di sini contohnya ada PDGK, ini kelasnya. Bapak Ibu boleh lihat di overview-nya. Tinggal diklik aja kelasnya. Setelah diklik kelasnya, Bapak Ibu nanti ada sesi tampilannya seperti ini. Nanti sesinya pendahuluan yang pertama. Bapak Ibu di pendahuluan itu nanti bisa untuk perkenalan biasanya ya. Perkenalan sama tutornya, mahasiswanya, sorry. Nanti tinggal klik turn editing on. Nanti Bapak Ibu bisa edit di tampilan untuk pendahuluannya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa kasih penjelasan untuk sesi pendahuluannya. Nanti diklik seperti ini, edit session. Tinggal masuk ke kelas. Nah, nanti ada icon tampilan record atau tampilan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik video sapaan, tinggal diklik. Setelah diklik, durasinya itu 2 menit ya Bapak Ibu. Bisa langsung klik durasi untuk sapaan, nanti start recording untuk memulai. Nah, nanti ada tampilan seperti ini, tinggal di-allow aja. Itu artinya Bapak Ibu sudah nge-record selama 2 menit. Tapi dirasa kalau 2 menit kurang, Bapak Ibu tinggal recording again. Nah, record lagi. Ntar langsung di attach recordingnya. Nanti akan disimpan di halaman pendahuluan. Seperti tampilan gini, nanti akan langsung masuk ke summary. Nah, di save change, Bapak Ibu untuk menyimpan perubahannya. Nah, ini ada tampilannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mau mengubah atau menambah pengaturan kehadiran. Kan setiap sesi nanti ada sesi 1 ada kehadiran ya. Jadi Bapak Ibu tinggal add an activity di resource. Sesi 1 tinggal diklik seperti tampilan ini. Mungkin nanti ininya juga kita kasih Bapak Ibu tinggal di add. Nah, seperti ini, keluarnya nanti attendance, nanti Bapak Ibu tinggal muncul pop-up-nya, tinggal diklik attendance-nya. Nah, setelah diklik, judulnya bisa diubah untuk misalnya di sini kehadiran sesi 1 ya, untuk pembelajaran matematika tadi PGDK. Nah, ini sesi 1. Lalu setelah itu Bapak Ibu juga bisa untuk yang penilaian menu grade di setting.
Nah, ini masih none ya. Kemudian klik Save and Return. Nah, ini nanti tampilannya kehadiran akan seperti ini. Akan muncul di bawah kehadiran sesi 1. Nah, Bapak Ibu tutor bisa dicoba juga ya. Nah, setelah itu untuk session, yang add session, untuk mengatur tanggal pertemuan web. Nah, ini ada di course-nya ya, ada add session. Tinggal diklik, itu atur tanggalnya, Bapak Ibu, sesuaikan tanggal pertemuan dengan tanggal yang sudah ditentukan. Biasanya juga sudah disesuaikan, template kan sudah dari UT ya, tapi boleh kalau mau diatur, dilihat lagi Bapak Ibu tutor, silakan. Di sini, misalnya pertemuan pertama, di sini tanggal 15 Juni contohnya. Nah, nanti sudah disetting, tinggal diklik add. Jika berhasil, maka hasilnya akan tampil seperti di bawah. Tutor mengatur kehadiran dengan jadwal yang sudah ditentukan agar mahasiswa bisa hadir dalam pertemuan web. Kayak gini, ini kan udah hadir ya. Jadi langsung di save attendance aja. Nanti ada yang P itu hadir, L itu terlambat, E itu izin, A itu tidak hadir. Ada ketentuan-ketentuannya juga. Carakan save attendance. Nah, ini dipilih ya. Kalau yang hadir yang P. Nah, ini untuk Bapak Ibu menambahkan materi. Nah, materi di kelas layar. Filenya materi itu ada tersedia untuk menambahkan, di klik turn editing on seperti di awal ya. Menu add an activity or resource. Seperti ini, tinggal diklik. Nanti Bapak Ibu pilih menu yang file. Kalau tadi yang attendance, ini Bapak Ibu pilih file. Nanti kan masuknya ke laman general. Nanti bisa diberi filenya diberi nama. Tadi materi keberapa? Di sini materi ketiga. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa unggah materinya pada kolom select file. Nah, ini icon yang ini tinggal diklik aja, atau Bapak Ibu bisa choose filenya, pilih file yang sudah ada. Nah, lalu setelah itu jangan lupa di save and returns course-nya agar tampil ya, Bapak Ibu. Lalu setelah tampil, nah biasanya ini untuk menyimpan kembali ke kelasnya, sudah di-upload, upload file. Nah, yang selanjutnya itu untuk materi ya, beberapa materi yang pakai folder gitu. Bapak Ibu juga bisa baca lagi ya. Untuk foldernya boleh diberi name, judulnya. Ini untuk materi, saya langsung ke konten. Nah, sama kalau ke konten, Bapak Ibu tinggal pilih icon, pilih file yang ingin dimasukkan dalam bentuk folder, nanti di display dalam bentuk inline. Jangan lupa setiap kali melakukan, Bapak Ibu klik Save and Returns. Nah, ini tutor bisa menambahkan, misalnya Bapak Ibu ada link dari website atau dari YouTube gitu. Bapak Ibu dapat menambahkan linknya di activity resource dan pilih URL. Di sini, nah di bagian bawah ini URL. Nah, ini untuk pilih nama, masukkan link pada kolom URL-nya. Tinggal di copy ya. Nah, terus Bapak Ibu tutor juga bisa menyematkan video tadi, selain link video dari YouTube, sama di activity resource, lalu pilih label. Kalau yang link tadi URL, tapi kalau untuk video Bapak Ibu tinggal pilih label. Nah, ini ada icon yang ke bawah itu, Bapak Ibu klik.
nanti pilih akun HTML-nya. Nah, seperti ini nanti tampilan YouTube-nya tinggal di-share atau bagikan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk menyematkan ya, Bapak Ibu juga biasanya menyematkan dari suatu link gitu. Di-copy aja linknya, nah, akan tampil, salin, nanti tinggal disalin. Nah, ini untuk kode generalnya jangan lupa di save and return. Seperti biasa, ini label teksnya. Yang selanjutnya itu untuk tutor bisa memindahkan aktivitas sesuai dengan tempat dengan menekan icon. Nah, jadi urutannya bisa tutor sendiri yang atur, Bapak Ibu. Jadi tinggal pakai icon yang seperti ini, Bapak Ibu arahkan mau di paling akhir atau paling atas, atau paling bawah, seperti itu. Pertemuannya itu apa? Yang tadi URL-nya bisa di atas. Nah, tinggal arahkan ke di setiap sesinya ya, tinggal arahkan pakai link ini. Tinggal di atas, mundur ke bawah ke atas. Tutor juga bisa melakukan aktivitas menampilkan atau show atau menyembunyikan. Tadi kan tampilannya di-show-kan semua, jadi tutor juga bisa nge-hide atau nge-delete. Nah, pilih icon edit. Nah, ini terlihat ya, nanti Bapak Ibu tutor bisa hide atau delete. Jadi dari mahasiswanya tidak terlihat, maksudnya mau nanti untuk pertemuan keberapa baru saya tampilkan seperti itu. Selanjutnya membuat dan mengubah setting diskusi. Nah, di sini kan wajib Bapak Ibu tutor adakan diskusi ya untuk topik diskusinya. Bapak Ibu tutor pilih ke forum, klik forum, nanti ada name-nya, nanti bisa dideskripsikan itu forumnya untuk apa. Jadi pilih simple diskusi. Misalnya diskusi 1. Nah, isinya apa? Silakan Bapak Ibu tutor jelaskan. Seperti ini. Tipenya simple. Nah, nanti ada kolom availability. Silakan atur tanggal mengerjakan diskusinya. Diskusi 1 misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa atau hanya 1 hari. Seperti di sini contohnya hanya berapa hari. Nah, ada due date-nya. Bapak Ibu silakan lagi-lagi save and return to course. Jadi diatur juga untuk tanggalnya lalu di-save. Jika ingin melakukan perubahan judul maupun isi topik, balik lagi ke edit setting ya. Nah, lalu ini tampilannya ke materi, tutkon diarahkan kembali ke halaman update forum untuk melakukan perubahan. Nah, klik save and return lagi untuk menyimpan perubahan yang tadi. Nah, kalau Bapak Ibu tutor mau memberikan tanggapan atau dari diskusi itu, Bapak Ibu tinggal klik diskusinya. Lalu bisa jawab mahasiswa. Mahasiswa jawabnya tinggal tambah reply. Memberikan tanggapannya, tinggal klik reply. Lalu diisi tanggapannya, lalu post to forum. Nanti akan muncul tanggapan Bapak Ibu tutor. Nah, setelah itu menambah dan mengatur tugas. Nah, tadi diketahui tugasnya yang ketiga, kelima, dan ketujuh ya Bapak Ibu. Tugas di kelasnya dapat unggah tugas. Nanti klik lagi add an activity di resource, pilih assignment. Yang pertama di sini di all, nanti assignment. Nah, tugasnya boleh diisi pada deskripsinya. Tugas 1 misalnya. Seperti ini. Nah, jika tutor menambahkan soal tugas dalam bentuk file, pada kolom additional file terdapat icon yang seperti ini untuk unggah filenya.
bisa bebas filenya PDF atau Word ya. Bisa dipilih. Nah, ini sama tugasnya pun ada due date-nya ya. Bapak Ibu tinggal klik tanggalnya. Gitu. Nah, jika tutor ingin menghapus file yang diunggah, klik filenya maka akan muncul form edit tugas. Nah, ini tinggal diklik aja, nanti diedit atau dihapus bisa. Nih, klik delete atau oke untuk menghapus. Nah, selanjutnya untuk memberikan penilaian pada tugas, Bapak Ibu tinggal ke tugas yang tadi kan sudah dibuat ya, tugas misalnya sesi 1, tinggal diklik. Nah, pada goal grading yang summary-nya terlihat. Nah, di sini tugas sesi 1. Nah, ada partisipasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu silakan tinggal view all submission. Ini ada keterangannya juga, Bapak Ibu, silakan dibaca untuk tugas kapan dikumpulkan, seperti itu. Nanti mengumpulkan tugasnya mahasiswa, nanti tinggal klik view all submission. Nah, pada kolom ini akan tampil list mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Nanti tinggal diklik grade-nya untuk menilai tugas mahasiswa. Tugas 1, Bapak Ibu tutor bisa melihat di grade. Nah, ini sampai 100 ya nilainya. Nanti ada feedback komennya juga. Nanti di save change. Nah, untuk mengunduh rekapitulasi nilai tutor, ini ada kaitannya untuk tutorial tadi ya. Bapak Ibu bisa dari sini juga bisa mengunduh pada laman grader report. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, tinggal Bapak Ibu ekspor. Nanti tampilan nilainya akan keluar. Seperti itu. Nah, ini Excel-nya. Untuk yang tadi laporan di laman tutorial ya, Ibu. Silakan, ada menu download nih juga, nanti tinggal di-download. Nah, laporan nilai tugas tutorial inilah yang tutor kompilasi dengan nilai partisipasi menggunakan format Excel. Kemudian hasilnya nilai dientrikan ke laman tutorial. Yang tadi saya bilang ya, tutor juga mengunggah semua berkas-berkas kelengkapan ke laman tutorial.ut.ac.id. Mungkin untuk si layar panduannya seperti itu. Mungkin ini juga nanti akan kita share ke Bapak Ibu tutor ya, khususnya tutor yang baru. Seperti itu penjelasan dari saya, Mas Yoga. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Novi atas penjelasannya dari tentang pelaporan berkas tutorial pada laman tutorial dan aplikasi LMS. Jadi Bapak Ibu semua tidak bisa lepas dari aplikasi tersebut ya, aplikasi LMS-nya. Nanti semua penilaian di situ, upload berkas di situ semua. Itulah yang menghubungkan tutor dengan mahasiswanya semua. Nah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab dari ketiga materi yang telah disampaikan oleh 3 narasumber yaitu tentang aplikasi absensi, pelaporan berkas tutorial dan LMS, lalu tentang penjelasan keuangannya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua dipersilahkan untuk berdiskusi ya, bertanya, bisa meraise hand, lalu open mic, bisa juga menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada kolom chat panduan si layar. Oke, nanti kita akan bagikan ya Pak Besin Gaspar. Linknya nanti akan kita share sebentar lagi. Lalu unjuk panduan tutorial ya. Semua materi yang telah disampaikan oleh narasumber nanti akan kita share semuanya ya. Bapak Ibu semua. Presensi. Oh ya, Mas Anto sudah bisa ya. Jadi Bapak Ibu semua jika berada di luar negeri tinggal mengubah region dari aplikasi store-nya ya. Region di HP-nya ya. Di Android pun sama. Diubah ke region Indonesia.
itu akan terbuka. Terima kasih Pak Anto informasinya. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang masih bingung atau masih penasaran tentang ketiga materi tersebut, dipersilahkan untuk bertanya. Masih ada narasumbernya masih berkumpul semua, ada Mas Andri, Mbak Novi, dan Mbak Arin, dan Bu Dina pun masih hadir bersama Pak Damai. Dipersilahkan Bapak Ibu semua. Apa sudah jelas semua ini Bapak Ibu semua? Silahkan bila ada yang mau ditanyakan, permisi tanya, apa ada tanggal jadwal mingguan to web? Nah, ini mungkin dari Bu Dina ya. Bu Dina, permisi dari Pak Laiferi. Apa ada tanggal jadwal mingguan to web? Oke, nanti Dipersilakan Bu mungkin Dina. jadwal tuep akan kita kirim hari Senin ya. Yang pasti mulai tuep itu akan dimulai kalau kelas Jepang kalau nggak salah dari tanggal 18 itu dari tanggal 18, 19, terus dari tanggal 20, 18, 19, 20 ya kalau yang hari Jumat, Sabtu atau Minggu mulainya. Nanti setiap minggu kalau nggak salah nanti berakhir tanggal 8. Mungkin minggu depan akan kita kirim Pak Laiferi. Ya, Oke. maksudnya Senin ya, Ya, Senin. Ha. Senin ya. Ya, jadi Bapak Ibu semua nanti untuk jadwal to web hari Senin akan kita kirimkan ke email Bapak Ibu semua. Aplikasi tutorial dan si layar itu address lengkapnya apa ya? Mbak Novi mungkin ini ya tadi tentang aplikasi tutorial dan si layar itu alamat lengkapnya apa ya Mbak Mungkin Novi? saya bantu jawab di chat ya, Pak Besin, biar langsung diklik. Bisa di. Oke, Pak Besin nanti sama Mbak Novi akan langsung di chat biar bisa di copy linknya. Selamat siang Pak Yoga. Oke, siang Pak Nanda. Ya Ya, Pak, terima kasih. Ini terima kasih. tadi ada Silakan Pak dua, Nanda. ya terima kasih. Tadi ada dua ketentuan, misalnya yang antara input di Excel dan input di sistem itu harus sama. Sedang sedang membayangkan saja kalau misalnya supaya sama, kita berbasis mengisi di Excel dan diupload, apakah nanti akan diinput juga di sistem, sehingga memastikan tidak ada dua proses, hanya satu proses saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nanda. Ini untuk proses upload nilai ya berarti ya, Pak Nanda ya. Ya, mungkin dari Mbak Novi, jadi tidak double mengerjakan ya. Jadi pengisian dulu di itu lalu kita upload. Silakan Mbak Novi. Atau Bu Dina mungkin bisa menjelaskan untuk penilaian itu jadi tidak salah ya. Jadi kan harus sama antara uploadan dan input nilai di aplikasinya. Oke, Dipersilakan Bu Dina. terima kasih Pak. Untuk aplikasi dengan link Excel yang sudah yang sudah kami kirimkan ke teman-teman nantinya dalam bentuk Pak Excel tadi itu yang seperti disampaikan oleh Bu Novi itu nanti kemungkinan besar sudah kita set juga Pak rumusnya. Jadi rumusnya nanti mungkin jangan diapa-apain Pak di Excelnya. Kemudian nanti kan di situ udah berumus, maksudnya tadi kan kalau misal tadi kan saya jelaskan di awal ya kalau misalnya mahasiswa itu hadir misalnya hanya 4 kali, berarti nanti pada saat kita input nilainya itu nanti otomatis di Excel akan nol seperti itu. Nanti udah kita set ya untuk di Excelnya. Kemudian nanti memang dari Excel itu akan dipindahkan ke aplikasi gitu Pak. Jadi nanti dari aplikasi baru nanti dicek lagi kesesuaian antara yang di Excel dengan yang di bagian aplikasinya itu gitu. Kalau misalnya rumusnya sudah sesuai dengan yang di Excel, tadi kemungkinan besar sih tidak akan berubah ya, berbeda ya antara yang di Excel dengan yang di aplikasi itu sendiri. Karena yang sering salah itu mungkin yang pada saat mahasiswa yang hanya kehadirannya hanya 4 kali atau 3 kali, jadi tidak pada saat di Excelnya mungkin ada kesalahan, kadang-kadang seperti itu. Maksudnya masih dalam bentuk angka tidak otomatis nol seperti itu sih kalau misalnya kemarin kendalanya sih kalau di Excel. Iya, kami coba hanya menyesuaikan saja dengan ketentuan lembaga sambil memastikan akurasi tentunya.
Tapi juga di satu sisi lain ini kan ada user side experience kami sebagai pengguna gitu ya, pengguna aplikasi digital Ya, ini Pak. berbasis smart ini. Sehingga misalnya kami pastikan dengan cara mengisi di Excel dulu, kemudian diunggah. Kalau itu sudah cukup, saya kira memang aman. Diskrepansi baru akan timbul kalau misalnya itu dua proses yang berbeda harus diulang. Khawatirnya ada perbedaan di situ. Kalau Ya misalnya memang memang ya. kalau misalnya memang dimungkinkan, kami dalam tanda kutip bisnis prosesnya adalah berbasis Excel saja dulu gitu Bu ya, kalau gitu ya, untuk Ya diupload. mungkin. Ya, baik. Iya. Terima kasih. Dan juga Oke. harus sesuai dengan yang ini juga ya Pak. Jadi gini, eh harus ini juga ya tutor tuh harus benar-benar melihat ke dalam daftar hadir karena kemarin kan sempat ada eh, kejadian juga. Jadi pada saat tutor, ada saat mahasiswa itu hadir, sebenarnya mereka hadirnya tuh 5 kali. Cuman mungkin karena tutor kesalahan pada saat input data di aplikasi, mereka tulis 4 kali, maka kan otomatis nol ya Pak ya, nilainya nggak akan terproses nilai mahasiswa. Jadi kan pada saat proses nilai, makanya nilai tutorial itu tidak akan mempengaruhi terhadap nilai akhir ujian. Kenapa? Karena tadi ada kesalahan untuk input data hadir. Jadi daftar hadir harusnya mereka 5, tapi yang terinput hanya 4 gitu. Jadi mohon juga ketelitian dari tutor agar sesuai sih antara absen kondisi di lapangan dengan daftar dengan ini apa namanya proses nilai itu tadi karena berkaitan dengan mahasiswa yang datanya itu kurang dari 5 kali itu tidak akan mendapatkan nilai seperti itu Pak mungkin ya yang lebih dititik beratkannya seperti itu walaupun nanti kita masih tetap melakukan proses validasi juga di pusat dan kita juga akan melakukan verifikasi antara nilai tadi nilai yang di Excel dan juga nilai yang di mana daftar hadirnya sih sebenarnya itu Pak. Ya. Oh iya, karena ini berarti ada dua sistem yang berbeda ya, satu absensi, satu nilai gitu ya Bu ya. Iya, jadi nggak harus ada Oh, kesesuaian juga antara nilai dengan absen. Karena kan pasti mahasiswa juga akan komplain seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya kok nilai saya oh ya, nggak ada mempengaruhi, padahal absennya ah, tuh 5 kali atau 4 kali itu iya, Pak. kami Gitu. sedang hanya Nah, mempelajari, memahami, mencoba memahami iya. titik mana yang kita perlu perhatikan. Tapi kalau Mm-mm. untuk untuk mengupload nilai kan cukup kita isi di Excel, kemudian kita Mm. cek, terus kemudian kita unggah saja Bu ya, tidak ada dua Iya, kali proses. upload. Iya. Oke, Nah, tapi nanti baik. di input juga di aplikasi juga Pak. Sebagai file Excel ya Bu ya. Excel dan nanti di aplikasi juga ada input input nilainya juga ada Pak. Berarti dua kali kita membuat Iya, itu. 2 kali proses untuk nilai dan nilai Excelnya juga. Ya, Nah, itu yang mungkin karena kami kan akan mengelola ini dalam kesibukan harian kami yang juga cukup intens, Bu. Sebenarnya misalnya ada IT solution untuk membuat Excel itu diupload dan jadi terinput itu akan lebih aman sebetulnya dibandingkan kalau kita harus 2 kali proses. oke Pak. Iya nanti mungkin ada masukannya nih Pak di aplikasi nanti. Iya, iya baik. Oke. Oke, Ya, sementara terima demikian. kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Nanda dan Bu Dina. Jawabannya mungkin Pak Damai ada tambahan? Cukup ya, udah Cukup pas. ya. Oke, ada Itu lagi? kan bukan Ya, Pak. apa sebenarnya Pak Nanda, bukan kami ya. Itu ada unit tersendiri ya yang mengelola proses penilaian gitu. Jadi kami hanya operasional saja. Kemudian pada hari ini juga kami menyampaikan operasional itu kepada Bapak dan Ibu sebagai calon tutor. Betul Pak, nanti sebagai feedback barangkali dari kami dan Bapak juga bisa menyampaikan ke bagian yang menangani ini supaya lebih aman saja. Kan ini kan sistem sehingga bisa dimodify di siklus upgrade berikutnya barangkali. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Nanda dan Pak Damai. Mungkin dari Bapak Ibu semua masih ada yang mau ditanyakan. Ini Pak Besin di chat sudah dijelaskan oleh Bu Novi ya. Untuk Oh iya, tutorial sudah. sudah ya Pak ya. Ada satu lagi Mas juga. Oke, silakan Pak Besin. Untuk laporan tadi ada presensi dosen itu kan kita mengecek kehadiran mereka. Terus laporan-laporan yang lain tuh memang harus dilapor pada hari hanya itu. Misalnya kita kalau lupa hari berikutnya itu, kalau kita laporan sistemnya masih bisa menerima atau tidak? Atau harus semua yang tadi itu yang laporan itu
presensi lah itu harus dilakukan pada hari H kita mengajar itu. Oke. Jadi untuk sistem pelaporan absensi ya, jadi di hari H atau bisa besoknya kalau lupa ya Pak Besin. Mungkin Bu Dina bisa dijelaskan untuk absensi pelaporan. Oke, untuk laporan biasanya sih memang ada ini ya. Biasanya sih seminggu sesudah tutorial berakhir, itu batas akhir untuk upload semua berkas tutorial. Ya tadi untuk kebutuhannya itu ya. 1 minggu sesudah sesi terakhir tutorial, berarti 1 minggu sesudah tanggal berapa sih terakhir 8 ya? 8 8 April itu Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Besin dan Bu Dina jelasannya. Jadi 1 minggu setelah tutorial. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua. Mungkin dari pemateri yang lainnya, dari aplikasi absensi, tutorial, ataupun dari keuangannya, dipersilakan mumpung masih ada narasumber-narasumbernya. Dipersilakan boleh melalui menu chat, boleh juga melalui open mic langsung. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, oleh Oh halo ya, Pak Yuga. silakan. Ayo, Ya, ya silakan Pak ya, Wahyu, dipersilakan. ya, saya pengen ini aja sih, em, pengen ngajuin aja ini. Perkenalkan dulu, saya Wahyu, tutor baru ya. Dan ini tadi informasinya banyak gitu ya Pak ya. Nah, takutnya entah saya aja atau yang lain juga ngerasa ya kan overwhelming ya, juga kebanyakan informasi juga. Jadi bisa nggak kita dikasih kayak kayak ininya aja, kayak gambaran besarnya aja, eh, kira-kira aplikasi atau eh, website mana aja yang bakalan digunakan, dan aktivitas sama input yang kita sediakan tuh apa aja gitu. Jadi kayak biar kebayang besarnya dulu, nanti kalau butuh detailnya baru dari dokumen dari Bapak Ibu yang tadi gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk kegiatan operasional itu nanti misalnya ada kendala atau ada pertanyaan, itu biasanya langsung ke koordinator atau ada kontak operasional UT-nya sendiri ya. Itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu garis besar yang harus dilakukan tutor apa saja, dari mulai linknya sampai pengerjaannya ya seperti apa. Lalu yang kedua, jika ada kendala yang dialami oleh tutor itu melaporkannya ke siapa, atau ke koordinatornya atau langsung ke kontak centernya. Ya, mungkin dari Bu Dina. Oh, ada. Oh, Bu Dina keluar. Mungkin dari Mbak Novi. Pak, iya, Oh, ada. Bu Dina. ayo. Ya, Mbak dipersilakan Dina. Bu Dina. Oke, terima kasih Pak Yoga. Terkait dengan aplikasi yang digunakan, ya yang pertama mungkin agak banyak ya. Pertama mungkin untuk absen pasti ada presensi itu tadi ya, yang kita gunakan oleh tutor pada saat selesai proses di web. Kemudian yang untuk yang kedua itu ada yang si layar tadi, si layar .ut.ac.id untuk ini untuk mahasiswa dan tutor pada saat proses pembelajaran, kayak misalnya untuk upload tugas, kemudian untuk diskusi pemberian nilai awal dari setiap sesi itu di si layar. Kemudian yang ketiga memang untuk upload seluruh dokumen dan nilai Excel tadi ke laman tutorial.ut.ac.id. Ini untuk proses yang terakhir ya. Biasanya sih sudah selesai proses tutorial baru masuk ke laman tutorial.ut.ac.id. Seperti itu. Jadi ada kurang lebih ada 3 ya, ada e-presensi untuk absen, si layar untuk upload tugas dan diskusi selain melalui Teams,
Yang ketiga yaitu aplikasi SeaLayer, yaitu aplikasi terakhir terkait dengan berkas, administrasi, dan juga nilai akhir dan sebagainya. Jadi ada 3 aplikasi itu yang digunakan. Kemudian terkait dengan koordinasi apabila ada masalah tutorial dan sebagainya, nanti akan kita buatkan kayak semacam grup WA juga untuk pelaksanaan tutorial semester ini. Nanti kan kita undang kepada tutor-tutor yang akan melakukan kegiatan tutorial pada semester ini untuk masuk kepada link tersebut. Jadi untuk koordinasi, kemudian untuk permasalahan biasanya juga bisa kita sampaikan di grup tutor tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dina penjelasannya. Jadi secara garis besar aplikasinya itu ada presensi ya untuk absensi para tutor, lalu SeaLayer ya untuk upload dan tugas dan tutorial.ut.ac.id ya. Lalu ditambahkan lagi sedikit yang tadi ya untuk BMP bahan ajar digital nanti ada link lagi aplikasi lagi yaitu Abadi ya, bahan ajar digital itu bisa di-download juga di aplikasi store-nya ya, Abadi di aplikasi store ya, Kotobi. Mungkin Satu lagi Mas Tadi Yulo. tadi ada apa iya Pak. yang tertinggal saya Bu Dina, Pak Wahyu, salam kenal Bapak dari Korea apa dari Taiwan Bapak? Korea, Pak. Oh, Korea Konteks ya. Korea. Jadi nanti Pak pada saat setiap pelaksanaan tutorial webinarnya itu ya Pak ya, selain tadi ada grup WA untuk khusus tutor, nanti kami akan menugaskan juga teman-teman sebagai tenaga apa monep ya untuk membantu ketika pada pelaksanaan itu kalau Bapak dan Ibu ada kendala nanti bisa menghubungi petugas yang kami jadwalkan setiap minggunya. Insya Allah pasti ada. Kami secara bergantian nanti untuk apa namanya sebagai di posko begitu kali ya. Dan kami tambah tugasnya adalah untuk melihat apakah proses tutorial webinarnya itu berjalan atau tidak begitu ya. Nanti akan kami bekali juga teman-teman semacam ada POM begitu ya. Nanti yang akan dilaporkan kepada kami sebagai manajemen, nanti kami akan menilai juga ya keaktifan tutor, keaktifan dari mahasiswa, nanti sebagai pertimbangan pada kami untuk penjadwalan di semester-semester berikutnya begitu. Itu ya Pak. Jadi nanti akan ada itu. Kemudian di SeaLayer tadi sebenarnya bukan hanya mengupload saja ya Bu Dina, tapi Bapak dan Ibu tadi sebagaimana disampaikan itu juga membimbing mahasiswa ya pada kelas diskusi. Jadi jangan dikira hanya SeaLayer itu mengupload tugas, mengupload materi-materi enggak, tapi di sana juga ada kolom menu untuk berdiskusi dengan mahasiswa di luar yang hari Minggu atau hari Sabtu ataupun kalau di Korea ada hari Jumat ya. Jadi Bapak Ibu nanti mohon sering-sering juga masuk ke kelas LMS itu karena di sana ada proses diskusi ya yang harusnya Bapak Ibu ikuti. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada komentar dari mahasiswa itu adalah kewajibannya Bapak Ibu untuk memberi tanggapan ya terhadap permasalahan yang disampaikan oleh para mahasiswa kita. Ya, begitu ya Pak Wahyu ya. Jadi sebagai tambahan saja supaya kita nggak salah persepsi ya untuk yang kelas layarnya. Ya, begitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu mungkin di luar pertanyaan sambil menunggu pertanyaan juga dari Bapak Ibu yang sering menjadi pertanyaan mahasiswa ketika tutorial sudah berakhir, kemudian nilai sudah diumumkan, banyak yang protes ya. Kenapa dia protes? Karena nilai tutorial atau nilai UAS-nya mungkin ya. Nilai UAS-nya itu tidak seindah atau sesuai harapannya begitu ya. Sudah mengikuti tutorial 8 kali, 3 tugas dikumpulkan dengan baik, diskusi ikut dengan baik gitu ya. Ternyata
nilai yang diperoleh itu mungkin masih nilai D, bahkan ada yang E begitu ya. Nanti Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa nilai tutorial ini kan nanti berkontribusi 50% terhadap nilai akhir mahasiswa. Tetapi ada tapinya, Pak. Bapak Ibu ya, ada tapinya. Ketiga, mahasiswa pada saat ujian UAS sudah bisa mengerjakan soal, kemudian mereka mendapatkan nilai 30. Ya, 0 sampai 100, kemudian mahasiswa sudah memperoleh nilai 30, barulah kontribusi nilai yang 50% dari tutorial webinar ini nanti digunakan. Kalau misalnya masih 20 atau 25 nilainya itu tidak berkontribusi, tidak bisa digunakan nilai tutorialnya. Jadi sekali lagi apa tujuan tutorial ini? Sekali lagi ya Bapak dan Ibu ya, supaya penyamaan persepsi kita sama, kemudian nanti menyampaikan ke mahasiswa juga sama. Layanan ini kan namanya layanan bantuan belajar. Jadi mereka yang utama, kembali lagi saya ingatkan, adalah mempelajari bahan ajar yang BMP ya, buku materi pokok. Baik yang tercetak, kalau mereka sudah memiliki, maupun yang bahan ajar yang digital atau yang online. Kemudian mereka mengikuti ujian akhir semester. Kalau misalnya ujian akhir semesternya bagus, nggak ikut tutorial pun sebenarnya bisa lulus mahasiswa, begitu ya. Tetapi hasil penelitian kami di UT itu menunjukkan memang kalau mahasiswa mengikuti layanan tutorial ini itu lebih berkontribusi, lebih nilai kelulusannya lebih tinggi. Itu bisa dipastikan. Tetapi sekali lagi untuk menjaga kualitas agar UT bisa melihat perkembangan mahasiswa, mana yang benar-benar belajar, mana yang hanya mengandalkan tutorial, maka yang pertama kita lihat adalah nilai hasil ujiannya pada UAS-nya, gitu ya. Nah, jadi UAS-nya sekali lagi kalau dia udah nilai 30, maka kontribusi dari tutorial ini akan digunakan. Ya, jadi sekali lagi mungkin pemahaman kita persepsinya kita samakan dulu bahwa layanan tutorial ini sebenarnya adalah tujuannya ujung-ujungnya tidak lain tidak bukan adalah agar mahasiswa bisa mengerjakan soal ujian. Nah, begitu ya. Bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan motivasi, mungkin begitu ya. Kemudian agar pemahaman mereka materi lebih bagus lagi, itu memang iya. Tetapi di ujungnya itu kalau bicara tentang penilaian, maka sebenarnya tutorial ini pun kita lakukan adalah tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa mengerjakan soal ujian. Ya, mungkin begitu ya, tambahan saja dari saya. Mungkin Bu Dina bisa ditunjukkan Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. visualisasi gitu ya. Kalau Ya, misalnya oke. nilai yang diperoleh mahasiswa berapa, kontribusi nilai tutorial berapa, nanti kita akan lihat apakah dapat A, apa B, apa C. Oke. Silakan. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Ini terlihat ya. Terlihat teman-teman Bapak Ibu. Sudah Dibesarkan terlihat, bisa Bu tapi dicabut. Ini belum ya, seperti ini ya. tayang. Silakan. Oke, sudah terlihat semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran kontribusinya. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya gambarnya? Sudah Bu Dina. Ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Dir, bahwasannya kontribusi untuk nilai tutorial atau web itu adalah 50% terhadap nilai akhir. Oke. Karena 50% berarti nanti nilai ujiannya akan kontribusinya 50% juga. Kemudian kalau tutorial online itu 30%, nanti nilai UAS-nya itu 70%, kalau tugas mata kuliah itu 20%, nilai UAS-nya itu nanti 80%. Nah, ini adalah untuk kontribusi nilai akhir. Dan nilai kontribusi 50, 30, 20 ini akan berkontribusi terhadap nilai ujian apabila nilai mahasiswa itu lebih besar atau sama dengan 30. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah 30 maka nilainya akan E.
Kemudian nilai pendukung bisa meningkatkan nilai akhir tetapi tidak dapat menurunkan nilai akhir mata kuliah. Kemudian ini contohnya ya, kalau misalnya mahasiswa nilai UAS itu 80, nilai TTM-nya itu 60, maka rumusnya adalah 100% dikali 80, berarti kan 50% dari 80 yaitu 40. Ditambah 50% dikali 60, yaitu berapa nih? 30 ya. Berarti ditambah hasilnya 70. Maka nilai yang digunakan ini adalah yang 70. Cuman ini karena nilai akhir atau misalnya karena nilai UAS-nya itu 80, jadi begitu dikontribusi nilainya ternyata lebih besar nilai UAS-nya, memang yang apa yang dipakai adalah nilai UAS-nya aja. Tapi ini kalau untuk mahasiswa yang benar-benar mungkin pinter ya Pak ya. Jadi nilai UAS itu tinggi. Jadi mungkin yang dipakai nilai UAS. Tapi kalau misalnya kayak kasus ini nilai UAS itu 40, kemudian nilai TUEP-nya itu 90, maka itu bisa kontribusinya nanti bisa dirumuskan jadi 50% dikali 40 nilai ujian yaitu 20 ditambah 50% dikali 90 yaitu apa tuh? Ini ya 75 ya. Ditambah makanya totalnya itu adalah 65. Jadi ini nilai akhir mata kuliah nanti 65. Jadi bisa menambah nilai mahasiswa. Nah, tapi ini kalau misalnya nilainya ujian 28, tadi seperti Pak disampaikan, maka otomatis nilai akhirnya itu akan 28 ya, karena di bawah 30. Mungkin seperti itu, Bapak, Ibu. Jadi intinya adalah nilai tutorial, web dan TTM itu berkontribusi terhadap nilai akhir, tapi juga tidak merugikan mahasiswa ketika begitu dikonversi nilai UAS itu lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Dina atas penjelasannya. Nah, itu Bapak Ibu sedikit dari penjelasan tentang penilaian untuk mahasiswa. Nah, di sini ada di kolom chat Pak Besin Gaspar untuk tatap muka Microsoft Teams. Oh ya, ini sudah dijawab oleh Mbak Novi, sudah disediakan link Teams-nya, Bapak. Nanti tinggal masuk linknya dan mahasiswa juga sudah mendapatkan link tersebut. Jadi tutor tinggal masuk ke kelas-kelas yang sudah ditentukan linknya ya. Jadi sudah bisa masuk temuan. Ada lagi? Dan juga perlu Iya, diingatkan Pak. juga Bapak Ibu tutor yang baru ya, jadi harus mendownload Oh ya, mendownload iya, Pak. apa namanya Microsoft Teams ya, Ya, supaya mendownload bisa masuk ya. Microsoft Seperti Teams. Pak Besin ini ya. Ya, Namanya memang Pak Besin Gaspar ya Pak ya. Apa Ya, nama betul. panggilannya? Kenapa, Pak? nama Namanya panggilannya. memang ini Pak sesuai Nama yang panggilannya yang terakhir, Gaspar. oh Di Gaspar ya, Polri, maaf ya Pak ya. Tadi di kok Indonesia biasanya Bapak. dipanggil Gaspar. Iya, seperti Bapak sudah di ini nggak Pak? Diinstal nggak Pak ya Microsoft Teams Ya, di komputernya? Microsoft-nya sudah saya download sudah. Oke, Oh, alhamdulillah. ya. Nah, nanti jangan lupa Bu Dina atau Mbak Novi nanti di dalam surat kita kasih link ya, langkah-langkah untuk untuk menginstal. tutorial. Nah, mana tahu ada Bapak dan Ibu yang belum ada, karena nggak terbiasa Pak ya. Biasanya kita kan pakai Zoom ya. Iya, Jadi betul. jarang Kita digunakan ya. untuk beberapa tahun ini kebanyakan pakai Zoom atau Iya, Google Meet makanya ya itu. Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti kami berikan ada pedoman ya untuk menginstal bagi yang belum menginstal Microsoft Teams-nya. Oke, terima kasih Bapak tambahannya. Ya, Bapak Ibu semua, jadi jangan lupa ya untuk mendownload seperti di aplikasi Store atau di iOS-nya juga ya untuk Microsoft Teams. Nah, bagi yang mau bertanya lagi dipersilahkan dari segi aplikasi absensi mungkin ataupun pelaporan ataupun dari keuangannya dipersilakan. Bagi yang masih bertanya-tanya ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Anto ya, bagaimana cara download untuk yang presensi untuk yang di Korea. Mungkin yang di Taiwan bisa melakukan hal yang sama. Tadi yang terkendala siapa Pak? Pak Laiveri ya. Iya. Ah, Itu apakah hanya menggunakan mengubah
ya menggunakan itu apakah sudah bisa semua jadinya apa bagaimana? Apakah masih ada yang kendala yang di Taiwan? Kalau Mas Anto kan di Korea ya, mungkin kalau yang di Korea bisa kontak ke Mas Antonya juga ya kalau misalnya ada kendala ya. Tapi mungkin kalau yang di Korea, Taiwan, apakah bisa dengan cara yang di-share oleh eh, Pak Anto itu yang di grup? Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi ya. Berarti tidak perlu kami laporkan kembali kepada unit terkait ya mungkin ya. Apa masih ada kendala? Oke, terima kasih Bu Dina. Jadi ya untuk yang di negara Taiwan, ketika akan mendownload kan itu keterangannya tidak tersedia ya untuk presensinya. Nah itu di setelan HP-nya baik iOS ataupun Android itu regionnya diganti dulu ya teman-teman. Jadi setelah diganti regionnya itu baru bisa tersedia eh, aplikasi presensinya di aplikasi store atau di Play Store baik iOS maupun Android. Jadi sebelum mendownload jangan kaget ketika tidak tersedia tapi langsung saja region negaranya itu diganti ke Indonesia. Kata Mas Anto juga tadi aman dan lancar aplikasinya. Ya, mungkin dari Bapak Ibu semua yang masih ingin bertanya dipersilahkan di kolom chat boleh, di open mic juga boleh, dipersilahkan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup ini Bapak Ibu semua sudah mengerti? Saya masih terkendala Ibu Dina, mohon diinformasikan ke tim terkait. Mas Aditya Nugroho, presensi. Bu Dina ya, jadi Mas Aditya belum bisa masuk Bu Dina. Oke, Tadi kalau yang di Korea sudah ya, Pak Anto iya ya? Nih Pak Anto nih, mana Pak Anto Pak udah Anto keluar. masih ya Pak Anto, tolong dibuat video ininya ya, tutorial Pak. tutorialnya ya, supaya nanti kita bisa berbagi ke Pak Aditya dan kawan-kawan yang ada di Taiwan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang Pak Anto, ya Mas Anto udah keluar tah? Mbak Novi Mandiri sudah Bapak Anto. Iya Bapak sudah meninggalkan Zoom-nya. Ya, sudah keluar Pak Anto. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ditanyakan? Permisi tanya apa ada tanggal oh ini udah. Ini udah kebaca, efisiensi sudah. Oh ya, sudah semua dari menu chat. Mungkin dari open mic ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup ya? Iya Bapak, kayaknya sudah cukup semua ini sudah mengerti Pak Damai kayaknya ini Ya, semuanya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah mengerti, bisa kita akhiri mungkin ya Akhiri ya Pak. kegiatan ini. Oke. Bila Bapak Ibu sudah cukup ya dan mengerti materinya, alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman semua untuk mengakhiri diskusi ini dan mengakhiri kegiatan ini. Mungkin ada penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur UT Layanan Luar Negeri, Bapak Dr. Pardamian Daulay, SOSMSI. Dipersilahkan Bapak waktunya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih. Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti acara pelatihan sekaligus pembekalan untuk para tutor yang insya Allah nanti akan memberikan tutorial kepada mahasiswa UT yang berada di luar negeri. Mungkin pelatihan ini terasa singkat begitu ya, karena biasanya pelatihan ini 2 hari Bapak dan Ibu ya. Tetapi karena waktu di kami juga kegiatan
masih banyak yang harus kami sampaikan kepada mahasiswa baru, sehingga kami daripada tidak mungkin begitu ya, nggak ada rotan kayu pun jadi gitu katanya Pak Nando ya, Pak Nanda ya. Yang mudah-mudahan nanti di lain waktu ada pelatihan lagi yang dilaksanakan oleh PSDM UT. Kami segera akan menghubungi Bapak dan Ibu nanti supaya bisa ikut kalau memang Bapak dan Ibu punya waktu. Kemudian yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi, karena ini sifatnya pelatihan, maka Bapak dan Ibu mohon kerelaannya ya untuk mengerjakan tugas yang sudah kami sampaikan tadi. Kami tunggu supaya nanti Bapak Ibu dari segi persyaratan administrasi menjadi tutor di UT itu sudah terpenuhi dengan Bapak Ibu memiliki sertifikat pelatihan tutorial. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, insya Allah nanti hari Senin kami akan membuat surat kembali kepada Bapak dan Ibu. Kemudian termasuk tadi pertanyaannya Pak Wahyu, maaf, Pak Wahyu, nanti apa tugas-tugasnya? Biasanya kami sertakan di dalam surat itu, termasuk link-link yang harus Bapak Ibu gunakan. Nanti di dalam surat itu akan kami beri penjelasan. Mudah-mudahan kami berharap tidak ada kekeliruan lagi begitu ya, dengan adanya semacam pedoman singkat di dalam surat tentang apa-apa saja yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian apa-apa saja juga yang menjadi hak dari Bapak dan Ibu ketika sudah menyelesaikan kegiatan tutorial selama 8 kali pertemuan. Ya, itu yang terakhir mungkin sekali lagi kami mohon maaf jika dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tutor ini banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan bisa kami tidak lanjuti, bisa kami perbaiki di masa-masa yang akan datang. Terima kasih juga Bapak dan Ibu, ada beberapa saran kepada kami. Insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada jajaran pimpinan supaya ada perbaikan. Katanya manusia yang baik itu ya Pak Nanda ya, adalah manusia yang mau berubah ya, dari hari ini harus lebih baik di hari depannya, begitu kali ya. UT juga mengandung itu Pak Nanda, jadi tidak tertutup kami mendapatkan informasi dan saran-saran demi perbaikan kualitas pembelajaran di Universitas Terbuka. Apalagi saya tahu ini Pak Nanda ini adalah alumni UT ini Bapak dan Ibu ya, ini alumni UT S1. Kemudian Pak Nanda ini S2 dan S3-nya di luar negeri ya. Ini sekalian promosi bahwa alumni UT itu bukan alumni kualitasnya tidak diragukan gitu ya. Ini adalah Pak Nanda membuktikan bahwa alumni UT pun bisa S3 ya, dan Pak Nanda ini sudah PhD kalau saya nggak salah ya. Mudah-mudahan ini juga sebagai contoh ketika nanti Bapak Ibu memberikan materi tutorial kepada mahasiswa supaya mereka tetap semangat ya, bahwa perlu kita sampaikan kadang-kadang hal-hal yang menurut kita nggak penting tapi menurut mahasiswa itu ternyata sangat penting, seperti bagaimana kualitas alumninya begitu ya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat menjalankan tugas tutorial. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan agar kita bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Pelayanan Luar Negeri, Bapak Dr. Pardamyan Daulay Messi atas penutupannya dan arahannya. Kita cukupkan saja pelatihan tutor di kali ini. Terima kasih kepada para pemateri, Bu Dina, Mbak Novi, Mas Andri, dan Bu Arin. Terima kasih mungkin semuanya. foto bersama dulu ya, belum foto bersama iya, tadi. oke ya. Oh ya, belum foto bersama ya, Dina ya.
Ya mungkin Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya yang bisa menghidupkan kameranya. Ya, ini Dipersilakan. Mas Aditya mana? Mas Aditya? Pak Aditya dari Taiwan. Pak Aditya Nugroho, Kak Sandy, Mbak Umi, Ini kayaknya Ibu yang jarang Rahayu. ditemukan di mana-mana ini di universitas lain ya Pak Nanda ya. Jadi kita dari berbagai negara dalam satu rumpun gitu ya dipertemukan Iya. dalam satu link Zoom seperti ini ya. Ibu Jarang Nur, jarang terjadi ya Insya Allah ya. Nah, silakan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, Ibu Nur, Mas Aditya Nugroho, Mas Sandy. Mbak Nadia Adholi. Nah, Iya, silakan yang masih bisa untuk oke. Mungkin ini nggak bisa ya Mas Aditya dan Mbak Nadia. Saya silakan akan Bapak. ambil satu kali take ya Bapak Ibu semua. Tunjukkan posisi yang good looking ya. 1, 2, 3. Sebentar saya save dulu sekali lagi. Untuk yang kedua boleh menggunakan posisi bebas ya Bapak Ibu semua. Untuk 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dan mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Yoga. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin bagi yang belum mengisi daftar hadir ya, link daftar hadir, mungkin bisa ditunjukkan lagi. Iya Bapak, sebentar Bapak. Terima kasih Pak Nanda. Ditunggu Pak kehadirannya di UT, Bapak dan Ibu yang lain juga. Apalagi yang ada di Korea, yang ada di Taiwan. Ketika ada jadwal pulang ke Indonesia, mampirlah ke kantor kami, ada di Pondok Cabe. Agar silaturahmi makin erat, katanya Pak Wahyu ya. Jadi kita nggak hanya ketemu dengan lewat jaring aja. Jadi mudah-mudahan nanti suatu waktu bagi ada Bapak Ibu ada waktu dengan tangan terbuka kami menunggu kehadirannya di uh, kantor UT Pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu ya. Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak Gaspar tadi namanya Pak ya. Pak Ya, Gaspar, terima betul, betul, kasih. Pak. Ya, terima kasih Pak Aditya. Ini namanya udah nggak asing bagi saya ini Pak Adit. Tapi wajahnya kayak nggak kelihatan ya. Nama saya yang asing. Pak Mas Aditya, Bu Bu apa tadi Bu Rahayu, Ibu April ya. Ini tutor baru ini ya dari UNESA ya.